Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sebelum kita mulai ibadah keluarga, mari kita bersaat teduh. Pekerjaan pelayanan tidak boleh terhambat oleh apapun. Karena itu, penting selalu membangun percakapan antar pelayan agar tercipta persekutuan kerja yang saling menguatkan. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 7. Tuhan Allah hadir. Kami tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih-Mu Bapa. Bahkan Tuhan hantar kami ada lagi di bulan baru, bulan Oktober. Ada berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan untuk kami. Berkenanlah dengan ibadah kami malam ini bersama keluarga. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Perdengarkan suara kebenaran firman-Mu dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Kristus, berfirmanlah kepada kami, dan karuniakanlah Roh Kudus untuk menuntun kami, melakukan dan bersaksi tentang kebaikan kasih-Mu kepada dunia. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hidup diperhadapkan dengan kesukaran, jika hidup diperhadapkan dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, jika hidup diperhadapkan dengan kegagalan, diperhadapkan dengan penderitaan dan penganiayaan, dan jika hidup diperhadapkan dengan ketidakadilan, apakah akan mudah kita katakan sabar dan tabah kepada sesama kita yang sedang bergumul? Memang tidak mudah dan tidak segampang kita mengatakan atau mengucapkan kata sabar itu. Ibarat pergumulan yang kita hadapi seperti seorang yang terkepung dalam ruangan yang sedang terisi air, yang terus masuk memenuhi isi ruangan itu. Sementara kita sendiri tidak bisa berenang. Tetapi apakah dengan mengeluh atau putus asa dapatkah juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluhan tidak akan meringankan dan menyelesaikan masalah. Tetapi justru masalah akan semakin menjadi lebih berat. Sebab kalau kita mengeluh, hati kita tidak berada dalam damai sejahtera. Hati kita memancarkan emosional dan kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri. Mengeluh boleh. Putus asa kadang-kadang juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita terus mengeluh. Jangan kita tinggal dalam putus asa. Sebab Injil Matius 6 ayat 27 katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pernahkah kita melihat
mungkin saudara pernah merasakan ketika sedang berada dalam putus asa. Dapatkah masalah kita terselesaikan? Saudara, dalam kekhawatiran kita tidak dapat menambah sehasta pun dalam jalan kehidupan kita. Bahkan hidup semakin lebih berat lagi. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca dan renungkan bersama tadi adalah sebuah penderitaan badani dan mental yang luar biasa. Bagaimana mungkin Paulus dituduh dengan fitnah, dipukuli, dipenjarakan, dan diancam pembunuhan kepada dirinya. Pembelaannya tidak didengar karena sidang berjalan dengan begitu emosional. Saudara, mungkin kita juga akan jatuh ke dalam putus asa, kehilangan pengharapan. Barangkali kita memutar kembali arah panggilan dan jalan kehidupan kita. Kalau kita berada dalam posisi Rasul Paulus. Tetapi apakah Allah tidak peduli dengan masalah kita? Apakah Allah tidak menolong kita? Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia ada dan turut bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam hal itu dinyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, bahwa pada malam setelah menjalani dan melewati hari yang berat dan menakutkan, dikatakan dalam perikop kita, Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Tuhan datang dan berdiri di samping Paulus. Lalu ia menyapa, kuatkanlah hatimu. Tuhan berdiri di samping Paulus hendak mengatakan kepada Paulus bahwa Paulus tidak sendirian dalam pergumulan hidupnya. Bahwa ada Tuhan bersama dengannya. Dan karena itu Yesus menyatakan, kuatkanlah hatimu. Artinya Tuhan Allah mau mengatakan kepadanya, jangan takut. Tetap kuat dan tetap berjuang terus. Karena engkau tidak berjalan sendirian. Sekalipun perjalanan ke depan masih akan lebih berat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus saudara-saudaraku yang sedang berada dalam berbagai pergumulan, kekecewaan, putus asa, kesusahan, dan penderitaan. Saudara-saudara yang terhimpit masalah ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, dan masalah kehidupan sosial di saat pandemi ini. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu dengan cara bangunlah iman kita kepada Kristus Yesus. Agar iman kita tetap berdiri tegak dan teguh. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Tetapi kita yakin bahwa kita tidak berdiri dan tidak berjalan sendirian. Karena ada Tuhan yang berdiri dan berjalan, bahkan tidak hanya itu saja. Tuhan juga menuntun dan menguatkan kita dalam jalan yang berat ini. Dalam kekuatan itu, maka hati dan pikiran kita akan dapat melihat hal-hal yang positif untuk membangun diri, untuk menghadapi tiap masalah dalam hidup ini. Dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rasul Paulus dapat katakan hal ini karena pengalaman imannya, bahwa dalam kesusahan ia tidak berjalan sendirian, tetapi Allah berjalan bersama dengan dia. Oleh sebab itu, saudaraku, pergumulan dan tantangan tidak boleh menyurutkan langkah perjalanan kehidupan kita. Pergumulan dan tantangan tidak boleh melenyapkan semangat iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru dalam kelemahan dan kesukaran, kita harus semakin bersekutu dengan Kristus. Sehingga oleh kuasanya kita dimampukan untuk melewati tiap masalah dan siap untuk bersaksi dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau perdengarkan kepada kami melalui kesaksian hidup Rasul Paulus. Ketika Paulus berada dalam hari-hari yang berat dan menakutkan, ia tidak berjalan sendirian. Tuhan berdiri bersama dengan ia, dan Tuhan berjalan menuntun ia. Maka biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan langkah kami ke depan dalam tiap pergumulan dan persoalan dan masalah yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Roh Kudus memampukan kami dengan kuat kuasa-Nya agar iman kami tetap terpelihara dan teguh berdiri, sehingga kami terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kami boleh ditopang dan dikuatkan untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan tiap perkara dalam kehidupan kami. Yakinkan kepada kami bahwa masalah boleh datang, tapi kami memiliki Allah yang memiliki kuasa jauh lebih hebat daripada masalah-masalah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kasih Tuhan memberkati kami semua. Seluruh bangsa Indonesia. Biarlah dengan berkat-Mu kami bersama-sama dengan pemimpin bangsa negeri kami membangun negeri tercinta kami dan mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah negeri kami. Tuhan memberkati pemimpin negeri kami dengan hikmat-Mu, agar para pemimpin kami dapat memimpin dengan adil, jujur, dan bijaksana. Segala berkat-berkat Tuhan berupa sumber daya alam dan sumber daya insani, biarlah Tuhan boleh menuntun kami dalam terang kasih-Mu, sehingga kami dapat mengelolanya untuk kesejahteraan hidup bersama. Bapa di sorga, Tuhan memberkati proses vaksinasi. Biarlah dalam campur tangan Tuhan semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Dan bersama dengan pemerintah kami bersatu hati untuk memberantas dan memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Allah, kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan
pendeta-pendeta yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan di tempat ini, serta Bapak Ibu diaken dan penatua, dan unit misioner yang ada, karyawan kantor, dan semua yang memberi diri untuk melayani di tempat ini Tuhan. Kebaikan dan kasih Tuhan memberkati kami semua. Satukan hati kami dan pikiran kami di dalam kasih Kristus, sehingga kehendak-Mu yang jadi dan jangan kehendak kami. Mampukan kami untuk terus dengan semangat-Mu menyatakan kasih dan pelayanan kami bagi umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan meramani dan memberkati pelayanan-pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, di tengah-tengah ketidakberdayaan dan kelemahan tubuh, kuatkanlah iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga dengan kekuatan iman mereka dapat melihat Tuhan bekerja dan memberikan kepulihan. Tuhan memberkati dokter, perawat, obat-obatan yang dipergunakan, sehingga semuanya boleh menjadi alat yang membawa kesembuhan dan kepulihan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Kasih Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga umat-Mu Tuhan. Baik sebagai Bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua, anak, saudara bersaudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati dan menyertai hidup rumah tangga kami. Cinta kasih Kristus menjadi landasan dan dasar dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, menghargai, dan menopang satu dengan yang lain. Anak-anak di dalam pendidikan mereka yang harus dan masih sampai saat ini belajar dari rumah, dan juga sudah memulainya melalui pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami, beri semangat, beri kekuatan, hikmat-Mu menyertai, sehingga mereka tetap aman dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan juga. Berkati juga akan hidup dan masa depan mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kemanapun mereka boleh menjadi berkat dan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Banyak hal yang hendak kami mau pohonkan dan pinta kepadamu di dalam syafaat ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kami, yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Sambut dan dengarlah doa kami ya Allah, karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 1 Tawari 16 bait 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QR Code yang tertera di slide atau layar tata ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. 1 QRIS untuk 1 nomor rekening, yakni dana pelayanan nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.